Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Apa kabar anak-anak SMP Negeri 1 Bandar Lampung? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada tahun ajaran baru ini ya, yaitu pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini Ibu sebelumnya akan memperkenalkan dulu. Kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Oleh karena itu, baiklah, nama Ibu Betty Asmarayati MPD mengampu mata pelajaran IPS kelas 9 dari 94, 95, 96, 97, 98, 99. Baiklah anak-anak, untuk pertama kali ini kita akan saling kenal mengenal dulu ya. Nah, Ibu sudah share di di Classroom dari 94 sampai dengan 99. Oleh karena itu nanti kalian bisa membukanya, Ibu sudah kasih daripada web tersebut ya, itu yang Ibu inikan. Baiklah, untuk pelajaran mata pelajaran IPS itu dalam 1 tahun ya, ada semester ganjil, ada semester genap. Nah, pada semester ganjil ini adalah 2 bab, dan pada semester genap nanti disampaikan ada 2 bab. Yang pertama, bab pertama itu adalah ya, kita bisa lihat semester 1 bab pertama mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang kedua yaitu bab 2 perubahan sosial, budaya dan globalisasi. Materi tersebut harus diselesaikan pada semester ganjil, dan semester 2 yaitu bab 4 mengenai ketergantungan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, inilah yang harus kita selesaikan pada semester genap. Oleh karena itu, untuk kontrak pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita akan bahas dari bab 1 dan bab 2. Bab 1, nah ini kalian nanti bisa lihat di dalam buku paket kalian, yaitu seperti ini contohnya. Mungkin kalian juga sudah diberikan dari sekolah pada waktu itu orang tuanya yang mengambil. Nah, kita pada hari ini ya, Ibu tidak banyak ini lagi, walaupun pada masa COVID-19 kita harus semangat nak ya. Jadi jangan sampai kita tidak berhasil dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus benar-benar, walaupun tidak bertatap muka dengan Ibu melalui daring, alhamdulillah nanti apa yang kita pelajari bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu tetap semangat walaupun keadaan kita dalam COVID-19 ini. Nah, kemudian Ibu tidak ini lagi, kita langsung saja nak ya, kita mempelajari materi bab yang pertama, yaitu adalah, jadi kalian bisa lihat di buku yang pegangan daripada siswa, yaitu dibuka di halaman pertama. Materinya tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, di sini kita ya mempelajari ini adalah tentang benua Asia dan benua-benua yang ada, benua-benua yang lainnya. Nah, kita ketahui, coba anak-anak, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan benua? Ya, benua adalah daratan yang sangat luas. Nah, di sini kita ketahui bahwa ya, benua itu menurut yang kita pelajari itu ada 5 benua. Yang pertama adalah kita bisa lihat benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama bahwa benua yang sangat luas sekali itu adalah benua Asia. Yang kita lihat ini mencapai luasnya 44.579.000 km persegi. Kalau menurutnya bahwa luas benua Asia adalah 4 kali lipat daripada benua Eropa. Yang kedua adalah benua Amerika. Ya, benua Amerika luasnya mencapai 42.290.000 km atau 43 ya, kita bulatkan. Kemudian benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Nah, ini yang kita pelajari. Baiklah, untuk yang pertama kita mempelajari tentang benua Asia. Kalau kita lihat benua Asia itu adalah secara geografisnya banyak terletaknya di wilayah Indonesia bagian timur.
Ya, makanya di situ bahwa disebutkan benua Asia disebutkan adalah sebagai benua atau negara benua matahari, karena kita bisa lihat bahwa matahari terbit di sebelah timur. Nah, ini kita jadi sebagian besar benua Asia letaknya di bagian sebelah timur. Nah, kita lihat di sini ya bahwa dalam mempelajari mengenai interaksi antar negara benua Asia dan negara-negara lainnya. Nah, ini kita bisa nanti mempelajari, yaitu yang pertama, salah satunya Ibu lihat dulu ya. Nih. Yang pertama adalah menyebutkan letak benua Asia. Yang selanjutnya kedua, tujuan pembelajarannya menyebutkan letak astronomis benua Asia. Kemudian menentukan iklim. Keempat, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang kelima, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Kemudian, menunjukkan letak persebaran pandemi COVID-19 di dunia. Nah, baiklah Nana, kita yang pertama tujuan pelajaran yang kita ampu pada saat ini ya untuk mata pelajaran IPS pada pertemuan pertama pada hari ini, yaitu adalah yang pertama, letak daripada benua Asia. Tadi sudah Ibu katakan bahwa letak benua Asia sebagian besar letaknya ada di wilayah sebelah timur. Nah, kemudian letak astronomis daripada benua Asia. Nah, ini ya, kalau kita lihat nanti kalian juga bisa melihat peta dunia ya, bisa ngedownload dari Google atau juga melihat dari peta ya dan lain sebagainya. Nah, benua Asia ini adalah ya, bahwa benua Asia secara astronomis terletak di 11 derajat lintang selatan. Jadi, wilayah benua Asia yang paling selatan adalah negara Indonesia. Kita ingat aja nak, batas wilayah Indonesia sebelah selatan ada di 11 derajat lintang selatan, yaitu letaknya ada di Pulau W. Ya. Sedangkan yang di sebelah utara ini adalah di 80 derajat lintang utara dan berdasarkan garis bujurnya di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Itu adalah letak astronomis benua Asia. Nanti kalian bisa cari lagi letak benua-benua yang ada di muka bumi ini, mulai dari benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, kemudian benua Australia. Selanjutnya kita dari letak astronomis ya. Nah, letak astronomis. Jadi yang dikatakan letak astronomis kalian sudah belajar waktu kelas 7 ya. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu adalah ya, jadi batas yang karena garis lintang ada dua, ada di belahan bumi utara, ada di selatan ya. Nah, ini kalau di utara kita batas wilayah benua Asia yaitu di 80 derajat lintang utara, sedangkan selatannya di 11 derajat lintang selatan ya. Kemudian kalau bujur baratnya di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Jelas anak-anak letak astronomis benua Asia. Untuk benua lainnya seperti benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, nanti kalian mencari sendiri ya. Nah, itu nanti adalah pemberian tugas dari Ibu mengenai, yaitu adalah letak astronomis benua-benua yang ada di muka bumi. Yang kita pelajari itu ada 5 ya, karena itu yang memang dihuni oleh manusia, ada penduduknya. Kemudian setelah letak astronomis di sini, kalian bagaimana batas-batas daripada benua Asia ya? Batas benua Asia yaitu batas yang di sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Jadi yang utara ya. Sedangkan yang selatan itu adalah di sebelah selatan Samudra Hindia atau Lautan Hindia. Kemudian sebelah baratnya ya, kalian bisa lihat di sini ada yaitu benua Eropa ya. Kemudian pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah,
terusan Suez dan Laut Merah. Sedangkan batas yang sebelah timur benua Asia yaitu Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, itu adalah batas-batas daripada benua Asia. Nah, kemudian menurut urutannya, kalian sudah tahu tadi adalah urutan benua yang dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, pertama benua Asia. Benua Asia ini adalah benua yang terluas ya. Yang kedua benua Amerika, yang ketiga Afrika, kemudian benua Eropa dan benua Australia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui daripada letak astronomis, kemudian batas-batas dan urutan daripada benua, baik urutan luas benuanya ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang bagaimana keadaan iklimnya? Ya, kita bisa lihat iklim di sini adalah ya di benua Asia itu pada umumnya beriklim dingin, iklim kontinental, subtropis basah dan tropis basah gurun. Sedangkan Amerika beriklim dingin, kontinental, subtropis basah, iklim laut, tropis basah. Benua Australia beriklim hujan, beriklim subtropis, iklim gurun dan laut. Benua Afrika Mediteran beriklim tropis, beriklim gurun dan subtropis, sedangkan benua Eropa iklim laut peralihan daripada yaitu di kawasan subarktik ya. Nah, ini adalah salah satunya iklim. Nanti kalian bisa cari juga. Jadi di sini nanti kalian dapat mengetahui ya pada mata pelajaran yang baru kita pertama ini, yaitu adalah interaksi antar ruang di negara-negara yang ada di muka bumi, atau juga dengan kita materi yang pertama adalah mengenai bumi ya, bumi, kemudian juga yaitu adalah yang mulai dari benua Asia sampai dengan benua-benua lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya ya. Oh iya, tadi Ibu lupa nah ya menyampaikan, langsung Ibu ke materi. Nah, inilah untuk pelajaran pertama. Nanti itu juga sudah Ibu buat kontrak pembelajaran, begitu juga materi yang pertama, yaitu di PowerPoint yang nanti akan Ibu share di dalam kelasnya masing-masing dari 94 sampai dengan 95. Nah, kemudian nanti tugas-tugas juga Ibu akan memberikan soal-soal tersebut melalui classroom nanti yang Ibu akan share ke grup kalian di kelasnya masing-masing. Untuk itu nanti ya apabila ada tugas-tugas, nah ini adalah salah satunya. Misalnya kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktunya, tentu penilaiannya berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk hari ini tadi Ibu lupa, jangan lupa kalian mengabsen nah ya. Mengabsen itu adalah karena mata pelajaran hari ini Ibu tadi mulai mengabsen, boleh tadi dari jam 10 sampai nanti berakhir pada pukul 12. Bagi mereka yang belum hadir, mudah-mudahan ya atau keadaannya sedang sakit, di minggu depan ya kita akan bertemu kembali, karena selama Covid ini mata pelajaran IPS pertemuannya yaitu pada hari Senin jam kedua. Jadi satu kali pertemuan dalam satu minggu, yaitu jadwal kita kelas 9 dari pukul 10.30 sampai pukul 12 mata pelajaran IPS. Nah, untuk itu ya, jadi Ibu pesankan pada kalian tugas-tugas itu Ibu juga sudah membuat PowerPoint untuk kalian ya. Kemudian apa yang nanti Ibu beri tugas, kalian kerjakan tepat waktunya. Nah, nanti di situ ada soal-soal mengenai materi bumi, benua Asia dan negara-negara lainnya. Jadi nanti kalian di situ urutannya adalah siswa dapat menyebutkan atau menuliskan letak astronomis benua Asia, kemudian benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Selain daripada letak, batas-batas atau juga batas-batas daripada letak benua Asia sampai dengan Australia itu sama aja adalah letak geografis benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia.
Kemudian iklimnya, bagaimana keadaan iklim di benua-benua tersebut, kalian juga bisa mencarinya. Jadi ibu mohon kerjakan soal-soal tersebut. Nanti itu ada 5 pertanyaan ya dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah itu adalah ya nanti kalian kerjakan. Ibu tidak mau jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, kemudian mengerjakannya dengan tulis tangan. Jadi bukan dengan ketik kalian kirim. Dengan tulis tangan kalian foto, kemudian boleh kirim japri ke WA ibu yang sudah ibu berikan pada kalian. Nah oleh karena itu ya semoga walaupun kita dalam keadaan COVID-19, nah ini ya kita tidak ada untuk kita menyerah dan lain sebagainya. Kita semangat terus ya. Walaupun kita belajar melalui daring, yaitu di rumah saja, tapi segala sesuatu pun akan tercapai apa kita dengan ikhlas, dengan ridho lillahi ta'ala melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan pelajaran yang melalui daring ini juga dapat kalian serap ya hasil daripada pelajaran itu. Tapi bukan pelajaran ibu aja, semua yang kita ampu di kelas 9 ini ada 11 mata pelajaran. Jadi itu semua kalian tidak boleh membeda-bedakan ya mana pelajaran inti dan lain sebagainya. Semua sama. Oleh karena itu cintailah gurunya baru kalian bisa mencintai pelajarannya. Ya, mencintai bukan untuk memiliki aja nak ya. Berarti kita senang. Nah dengan senang semangat, alhamdulillah ya segala sesuatu apa yang kita inginkan atas ridho Allah akan dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu ibu mohon nanti ya sudah ada tugasnya melalui classroom, ibu share. Kalian ingat tulis dengan tangan hasilnya, kirim japri ke WA ibu Betty Asmarayati. Tepatnya jadi nanti waktunya ibu kasih waktu hari ini, ibu langsung kasih tugas. Nah minggu depan itu sudah selesai, atau besok kalian mau langsung, ini tentu penilaiannya berbeda. Siapa yang pertama itu poinnya 100 ya. Jadi semakin dia melunur sampai dengan minggu depan nanti nilainya berkurang. Nah itulah ya. Nah tadi ibu belum memberitahukan bahwa untuk penilaian ibu yang utama adalah absensi atau kehadiran. Kehadiran itu bisa 50% nah ya. Jadi penilaiannya kehadiran. Kemudian tugas-tugas. Tugas kalau kalian tepat waktu melaksanakan tentu poinnya akan lebih besar. Selain tugas, ulangan harian. Ulangan harian itu ibu kasih poin 30%. Jadi yang paling besar itu ada absensi dan tugas-tugas yang utama. Karena walaupun kalian ulangan harian itu misalnya dapat nilai 100, tapi karakter kamu kalau tidak baik ya, atau juga kalian misalnya tidak mengerjakan tugas tidak tepat waktunya, itu akan juga mengurangi penilaian. Jadi sudah perjanjian ibu nak ya. Nah untuk di kelas 94 sampai 95 kalian sudah sampai 99 kalian sudah diberikan ya buku. Jadi buku itu dibaca tetapi dirawat, jangan disobek-sobek, karena nanti buku itu adalah akan dipergunakan oleh adik-adik juga. Jadi tolong dijaga apabila kemudian disampul ya. Jadi jangan rapi aja, harus kalian pelajari literasi yang membaca. Karena tidak adanya kita membaca, kita tidak akan tahu. Semakin kita banyak membaca, semakin kita ingin tahu ya. Itulah yang ibu pesankan pada kalian. Jadi walaupun pada masa pandemik COVID-19 kita tetap semangat. Semoga kalian berhasil. Apa yang kalian cita-citakan itu nanti adalah karena bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah itu nanti tugas sudah ibu share nanti di classroom ya, ibu sampaikan. Nah kalau gitu ibu ucapkan ya selamat siang. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam materi yaitu adalah mengenai bentang alam benua Asia dan negara-negara lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.